Halo teman-teman, selamat datang di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang push button. Oke, jadi ini adalah sejenis saklar ya, yang biasa digunakan dalam percobaan-percobaan elektronika dan bahkan alat-alat elektronika. Oke, jadi push button ini gunanya adalah untuk memutus dan menyambungkan rangkaian. Push button memiliki 4 buah kaki dan kaki-kaki yang saling berseberangan itu saling terhubung. Jadi kaki yang ini dan yang di depannya ini, yang di seberangnya itu saling terhubung satu sama lain. Oke, begitu juga dengan yang sebelahnya. Nah, kita langsung saja melihat atau belajar mempraktekkan bagaimana menggunakan push button ini. Oke, nah di video kali ini juga saya akan tetap menggunakan LED, juga beberapa resistor, dan juga ada beberapa kabel jumper, dan tentunya Arduino sebagai microcontrollernya. Oke, langsung saja kita rakit push button kita, rangkaian kita. Kita akan membuat project sederhana, yaitu menyalakan dan mematikan LED menggunakan push button. Oke, langsung saja kita rangkai. Oke, teman-teman bisa mengikuti, jika ada alat-alatnya bisa sambil mengikuti merangkai rangkaian sederhana ini. Oke, ini LED-nya kita hubungkan di channel atau di pin. Kita pilih saja pin 5 misalnya. Oke, pin 5 kita hubungkan dengan kaki positif dari LED, sementara kaki negatif dari LED kita hubungkan dengan ground. Oke, seperti ini. Kemudian push buttonnya, untuk push buttonnya kita hubungkan dengan tegangan 5 volt di salah satu kakinya. Oke, kemudian di kaki yang satu lagi kita hubungkan ke pin digital, kita pilih saja digital 2. Oke. Nah, jangan lupa di kaki yang satunya yang terhubung di digital 2 kita juga hubungkan ke ground. Gunanya adalah supaya ketika tombol ini tidak ditekan, maka ia akan memberikan nilai 0 ke Arduino. Oke, jadi supaya nilainya tidak mengambang, jadi Arduino-nya tidak bingung ya. Nah, kalau ditekan nanti akan memberikan nilai 1, dan kalau dilepas akan memberikan nilai 0. Oke. Nah, rangkaiannya seperti ini saja. Oh ya, kita juga harus memasangkan 5 volt ke jalur yang positif dan juga ground ke jalur yang negatif. Oke. Kira-kira seperti ini rangkaiannya. Kita langsung saja ke pemrogramannya. Kita buka aplikasi Arduino kita, Arduino IDE kita.
Oke, seperti ini teman-teman. Kalau kita baru buka, tampilannya seperti ini. Ini adalah tempat dimana kita memasukkan program kita, menuliskan program kita, kode-kode kita. Oke, seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di dalam Arduino IDE ini ketika baru dibuka, dia sudah menyediakan dua buah fungsi. Ini adalah dua buah fungsi wajib. Yang pertama fungsi setup. Fungsi setup ini hanya bekerja sekali saja untuk setiap perintahnya. Jadi nanti di sini akan ada beberapa perintah, dan masing-masing perintah akan dijalankan satu kali saja. Setelah selesai dia akan berhenti. Sedangkan untuk yang fungsi loop, perintah-perintah yang dituliskan dalam fungsi loop ini akan bekerja sampai selesai, dan setelah selesai dia akan kembali lagi bekerja dari awal. Itu untuk fungsi loop. Oke, langsung saja kita lakukan pemrogramannya. Pertama, kita definisikan atau mendeklarasikan dua buah variabel konstan untuk menyimpan data pin yang kita pakai, yaitu pin 2 dan pin 5. Oke, jadi kita tuliskan constant integer. Pertama kita buat variabel namanya let. Teman-teman bisa pakai nama apa saja sesuai dengan kebutuhan. Karena yang kita gunakan sekarang adalah let, maka saya beri nama let. Oke, let kita pasang di pin digital 5, maka kita tulis saja 5. Kemudian constant integer untuk pin buttonnya, push buttonnya kita tulis saja, kita kasih saja nama tombol. Oke, tombolnya kita pasang di digital 2. Oke, selanjutnya kita juga akan mendefinisikan dua buah variabel. Yang pertama, variabel ini akan digunakan untuk menyimpan status dari tombol, apakah ditekan atau tidak. Oke, nah kita kasih saja namanya status tombol. Oke, perhatikan penamaannya tidak boleh dipisah. Misal status tombol, maka nggak boleh pakai spasi seperti ini, digabung saja tidak apa-apa. Oke, atau pakai underscore. Oke, jangan dipisah. Status tombol kita kasih saja nilai awalnya 0. Oke, kemudian satu lagi kita akan beri tipe data namanya boolean. Kita pakai boolean. Oke, boolean ini tipe data yang hanya menampung dua nilai, benar atau salah, 1 atau 0, high atau low, itu saja. Oke, jadi ini akan digunakan untuk di logika if kita nanti akan saya tunjukkan. Oke, nah ini akan menampung nilai dari status LED kita ya. Status LED kita menyala atau mati, kita buat saja status LED. Nah, kita kasih nilai awalnya false ya. False artinya salah. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada variabel yang tipenya constant integer, ada juga variabel yang tipenya integer tidak pakai konstan. Kenapa? Jadi begini ya, konstan ini kita pakaikan di variabel yang nilainya tidak akan pernah berubah. Oke, contoh LED. LED itu akan selalu terpasang di pin 5, maka saya kasih konstan di depan untuk variabel LED-nya ini. Begitu juga dengan tombol push button yang kita pakai, juga selalu terpasang di pin 2 untuk project ini, tidak akan berubah. Sementara untuk status tombol itu jika ditekan ya nilainya 1, kalau dilepas ya nilainya 0 gitu. Jadi dia berubah, maka tidak saya kasih konstan di depannya. Dan begitu juga dengan status LED ya, ketika nyala ya nilainya true, ketika mati ya nilainya false. Jadi boolean itu untuk menampung nilai benar salahnya saja. Oke, kita langsung masuk ke void setup, ke fungsi setup. Di fungsi setup
kita akan men-setting pin mana saja yang kita pakai dan apakah pin itu sebagai input atau output. Oke, kita tahu di sini kita pakai 2 buah pin. Tulis saja untuk men-settingnya, tulis saja pin mode. Oke, kita panggil fungsi pin mode. Di dalam pin mode ini ada 2 parameter. Yang pertama, variabel mana atau pin mana yang mau kita setting. Dalam hal ini pertama kita setting untuk LED. Oke, perhatikan LED ada di pin 5. Nah, kita setting pin 5 itu sebagai output. Kenapa sebagai output? Karena nanti LED akan menerima tegangan dari Arduino. Oke, maka Arduino mengeluarkan tegangan, berarti output, mengoutputkan tegangan untuk LED. Sementara push button kita atur sebagai, tombolnya kita atur sebagai input, karena dia akan menginputkan sinyal atau tegangan ke dalam Arduino sehingga kita bisa baca nilainya nanti. Oke, itu saja di dalam fungsi setup. Kita langsung aja ke fungsi loop. Nah, di fungsi loop pertama kita akan membaca nilai dari push button kita atau tombol kita. Maksudnya di sini kita ingin tahu dia sedang ditekan atau sedang tidak ditekan. Nah, nilainya itu kita tampung dalam variabel yang namanya status tombol. Oke, status tombol kita sedang apa sekarang? Nah, cara mengetahuinya kita menggunakan fungsi digital read. Oke, digital read. Siapa yang mau dibaca? Tombol. Tulis saja tombol. Oke, nah status tombol sama dengan digital read tombol, artinya kita ingin melihat atau membaca kondisi dari tombol kita sedang ditekan atau tidak. Nah, kondisi itu disimpan dalam variabel yang namanya status tombol ini. Oke, jadi nilainya 1 atau 0, nanti low atau high, sama saja. Oke, berikutnya setelah kita tahu status tombol kita, maka kita akan masuk ke dalam logika if. Saya akan buatkan seri khusus untuk membahas tentang sintaks-sintaks atau cara-cara mengekspresikan logika atau pemrograman di dalam Arduino ini ya. Nanti ada di seri khususnya. Untuk sementara mungkin teman-teman bisa cek di video di channel-channel lain, pasti sudah ada yang membahasnya. Oke. Nah, kita langsung saja. Cara menulis if, kita ada buka kurung bulat. Setelah itu dilanjutkan kurung kurawal. Nah, di dalam kurung bulat ini kita akan memasukkan kondisi yang ingin kita tes. Dalam hal ini kita ingin mengetes si status tombol ini, apakah high atau low, apakah sedang ditekan atau tidak. Oke, status tombol. Nah, jika status tombolnya bernilai, jadi untuk kondisi kita pakai sama dengannya 2. Oke, katakanlah high. Oke, jika dia sedang ditekan berarti nilainya high. Oke, jika benar, jadi ini cara bacanya, jika benar status tombol sedang bernilai high atau sedang ditekan, apa yang mau kita lakukan? Oke, kita akan membuat status dari LED berubah. Oke, artinya yang tadinya false menjadi true. Berarti kita buat saja status LED kita tanda seru sama dengan status LED. Nah, ini maksudnya apa? Teman-teman jangan bingung dulu. Ini maksudnya status LED kita. Oke, ingat ini boolean. Boolean ini hanya mengandung 2 nilai saja, benar atau salah. Jadi ketika status tombolnya benar high, maka status LED akan berubah nilai dari status LED awal. Misalnya dia false di sini, maka ketika sampai di kode ini dia akan menjadi true. Begitu kira-kira. Oke, semoga teman-teman mengerti ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia tidak ditekan? Tidak ditekan itu
tidak masalah ya teman-teman. Dia hanya akan membaca kondisi ketika dia ditekan. Ketika dia ditekan, apa yang terjadi, begitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memberikan dia delay dulu ya, supaya nanti perubahannya tidak terlalu cepat. Oke, kita kasih delay dulu, kira-kira mungkin 100 milisecond. Oke, kita akan lihat efeknya nanti. Ketika kita tidak berikan delay, maka ketika kita tekan, perubahannya sangat cepat. Oke, jadi status lab ini nanti berubahnya cepat, bingung nanti. Kita kasih dia tunggu dulu, setelah berubah, tunggu lagi 100 milisecond atau 0,1 detik. Oke. Nah, terus apa yang kita lakukan selanjutnya setelah perubahan status ini? Setelah perubahan status, maka kita perintahkan untuk digital write. Siapa? Kita perintahkan LED-nya, pin LED Arduino kita untuk memberikan perlakuan kepada LED kita berdasarkan perubahan status ini. Oke, jadi kita tulis saja status LED. Nah, status LED kita akan bergantung pada status LED ini. Nanti kalau dia awalnya false, ketika ditekan dia jadi true, maka LED akan menyala. Ketika dia ditekan lagi, yang tadinya dia true jadi false, dan LED ini akan jadi false atau low, maka dia akan mati LED-nya. Oke. Ya, kira-kira mungkin seperti ini saja pemrogramannya. Ya, nanti akan kita ulang. Kita coba upload dulu ke Arduino-nya, apakah bisa berfungsi seperti yang kita tuliskan. Oke, kita tancapkan dulu kabel datanya. Kita tancapkan kabel datanya, kita cek. Oke, belum terjadi apa-apa. Sekarang kita coba upload filenya. Seperti biasa, upload, kita cek dulu boardnya, kita atur ke Arduino Nano, kemudian portnya kita juga atur. Ya, punya saya di sini COM3, punya teman-teman bisa berbeda. Oke, setelah diatur semua, langsung kita tekan upload. Oh ya, sebelumnya kita save dulu ya. Kita kasih nama aja percobaan push button. Oke, setelah kita save, dia akan otomatis mengupload. Jika belum, tekan saja upload. Oke, sudah berhasil. Ada keterangan di sini done uploading. Kita akan tes. Sekarang kita akan coba menekan push button kita. Oke. Oke, ini tidak bisa ya. Kita cek lagi codingnya apa ada yang salah. Oh, ini ya. Jadi harusnya ini tanda serunya setelah sama dengan. Oke, kita upload ulang. Oke, selesai, kita coba lagi. Oke, bekerja ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang baru ingin belajar Arduino. Oke, atau jika teman-teman senang dengan video ini, bisa di like, subscribe, komen, dan share. Dan kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komen, silakan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.